Rasulullah ketika hijrah ke Madinah dengan kekuatan penuh dibantu oleh kaum Muhajirin dan Ansor, apakah Rasulullah itu memaksa orang yang tidak beragama Islam untuk beragama Islam? Enggak. Rasulullah tidak pernah memaksa orang di Madinah, kamu masuk Islam, kalau enggak saya penggal lehernya. Enggak ada, Pak. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Bahkan sampai Rasulullah wafat pun orang Yahudi dan orang Nasrani itu masih ada, Pak, di Madinah. Artinya apa? Rasulullah betul-betul ingin menunjukkan Islam kepada mereka itu dengan akhlak yang baik, dengan teladan yang baik. Urusan dia nanti akan masuk Islam atau tidak, biarlah itu kesadaran sendiri dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang. Bapak Ibu sekalian, dari kisah tadi saya punya dua dalil. Ada beberapa ustadz, terutama ustadz dari Hizbut Tahrir Indonesia, pengusung khilafah, yang mengatakan di dalam Islam tidak ada dalilnya membela tanah air. Nah, ini dalilnya, Pak. Kalau perang-perang pada masa Rasulullah itu adalah perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan untuk ikut perang kepada orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Tapi karena ini perang membela tanah air, maka Rasulullah mewajibkan kepada siapapun yang ada di Madinah untuk ikut berperang. Dan Rasulullah selalu mengatakan orang yang menolak perang apapun agamanya, bukan hanya orang Nasrani dan orang Yahudi, termasuk orang Islam yang tidak mau ikut berperang bersama Nabi, disebut sebagai orang-orang yang munafik. Jadi stigma pelekatan munafik adalah kepada orang-orang yang tidak mau berjuang untuk tanah airnya sendiri, apapun agamanya. Nah, makanya kemudian perang-perang pada zaman Rasulullah itu adalah perang-perang membela tanah air, Pak. Makanya kemudian Rasulullah mewajibkan kepada siapapun di Madinah untuk ikut berperang. Yang nggak ikut berperang munafik, siapapun dia. Ini dalilnya kisah tadi. Artinya apa? Keikutsertaan Mukhairik yang bukan orang Islam dalam perang ini karena memang Rasulullah mewajibkan kepada orang-orang yang berdiam di dalam satu negara bernama Madinah.